Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Selvia Gwin Siregar, NPM 1911080070 dari kelas G semester 3 jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Terapi Realita. Terapi realita adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapi berfungsi sebagai guru dan model serta mengonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Inti terapi realita adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Terapi realita adalah suatu bentuk modifikasi tingkah laku karena dalam penerapan institusionalnya merupakan tipe pengondisian operan yang tidak ketat. Tujuan terapi realita: yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. 2. Mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuatu dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Proses konseling terapi realitas. Konselor berperan sebagai motivator, penyalur tanggung jawab, moralis, dan guru. Teknik-teknik dalam konseling terapi realita. Yang pertama, menggunakan role playing dengan konseli. Yang kedua, menggunakan humor yang mendorong suasana yang segar dan rileks. Yang ketiga, tidak menjanjikan kepada konseli maaf apapun karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Yang keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukan. Yang kelima, membuat model-model peranan terapi sebagai guru yang lebih bersifat mendidik. Yang keenam, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya. Yang ketujuh, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengkonfrontasikan konseli dengan perilakunya yang tak pantas. Yang kedelapan, ikut terlibat mencari hidup yang lebih efektif. Pokok-pokok pemikiran terapi realita. Yang pertama, pendapat tradisional yang beranggapan bahwa seseorang berperilaku tidak bertanggung jawab disebabkan oleh gangguan mental. Yang kedua, pengalaman masa lalu diabaikan karena terapi realita mengarahkan pandangan penilaiannya pada bagaimana perilaku saat ini dapat memenuhi kebutuhan konseli. Yang ketiga, faktor alam bawah sadar bagaimana ditekankan pada psikoanalisis Freud tidak diperhatikan karena Glasser lebih mementingkan apa daripada mengapanya. Yang keempat, terapi realita menolong individu untuk memahami, mendefinisikan dan mengklarifikasi tujuan hidupnya. Yang kelima, terapi realita menolak alasan tertentu atas perbuatan yang dilakukan. Yang keenam, terapi realita transferensi yang dianut konsep tradisional sebab transferensi dipandang suatu cara bagi terapis untuk tetap bersembunyi sebagai pribadi. Perkembangan terapi realita. Dewasa ini, terutama di dunia barat, teori bimbingan dan konseling atau BK terus berkembang dengan pesat. Perkembangan itu berawal dari berkembangnya aliran konseling psikodinamika, behaviorisme,
humanisme, dan multikultural. Akhir-akhir ini tengah berkembang konsep spiritual sebagai kekuatan kelima, selain keempat kekuatan terdahulu. Salah satu berkembangnya konsep spiritual ini adalah berkembangnya konseling religius. Perkembangan konseling religius ini dapat dilihat dari beberapa hasil laporan jurnal penelitian berikut. Stannard, Singh, dan Piantar melaporkan bahwa telah muncul suatu era baru tentang pemahaman yang memprihatinkan tentang bagaimana untuk membuka misteri tentang penyembuhan melalui kepercayaan, keimanan, dan imajinasi, selain melalui penjelasan rasional tentang sebab-sebab fisik dan akibatnya sendiri. Cara pengambilan keputusan model terapi realita. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka signifikansi selektif terapi realita yang dapat digunakan dalam pelayanan konseling antara lain: yang pertama, perubahan perilaku. Yang kedua, berpatokan pada nilai benar dan salah. Yang ketiga, pengalaman masa lalu konseli tidak boleh dijadikan alasan dalam menghadapi realitas kehidupan. Yang keempat, terapi realita menolak alasan pembenaran terhadap perbuatan tertentu sangat positif untuk dijadikan perhatian dalam konseling. Yang kelima, pemikiran terapi realita yang memfokuskan upaya pertolongan kepada konseli agar dapat memahami dan menerima keterbatasan dirinya perlu dikembangkan dalam konseling Kristen. Yang keenam, melalui terapi realita, konseling dibantu untuk merubah cara berpikir dan paradigma lama yang dianutnya dengan kukuh. Yang ketujuh, oleh karena terapi realita juga menggunakan teknik konfrontasi yang sejalan dengan konseling sebagaimana digunakan secara luas oleh Jay Adam, maka hal ini dapat digunakan untuk mengkonseling klien yang mengalami persoalan karena dosa. Kebaikan dan kelemahan terapi realita. Yang A, konsep konseling tentang hakikat manusia, pribadi sehat dan pribadi tidak sehat. Yang B, manusia hakikatnya tidak hanya sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial, tapi juga sebagai makhluk religius. Yang C, satu hal yang berbeda secara mendasar, yaitu sifat pembawaan dasar manusia. Yang D, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk religius. Yang I, efektivitas terhadap realitas. Terapi realitas memiliki implikasi-implikasi langsung bagi situasi-situasi sekolah. Glasser untuk pertama kali menaruh perhatian pada masalah-masalah belajar dan tingkah laku anak ketika ia menangani anak-anak perempuan. Ia menemukan sejarah yang hampir universal dari kegagalan sekolah dari kalangan anak-anak perempuan tersebut, dan penemuannya itu menjadikan ia konsultan sekolah-sekolah negeri. Konsep pengembangan terapi realita. Glasser dan Junin percaya bahwa teknik-teknik terapi realita bisa diterapkan pada ruang lingkup masalah behavioral dan emosional yang luas. Mereka menyatakan bahwa prosedur-prosedur terapi realitas telah digunakan dengan berhasil pada penanganan masalah-masalah individu yang spesifik seperti masalah kecemasan, konflik-konflik perkawinan, perversi, dan psikosis. Terapi realita cocok digunakan untuk terapi individual, kelompok, serta konseling perkawinan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.